Nah Oke, guys, langsung kita baik, masuk ke langsung. Sunset Talk nih. Kita langsung masuk ke Sunset Talk. Ini cukup ditunggu-tunggu sebenarnya. Yes, betul. Karena gue selalu kagum sama sosok guru yang ke pelosok-pelosok begitu. Iya, luar biasa. Karena kayak kalau misalkan untuk kita menuju ke pelosok tuh pasti berat banget jalannya pasti ya kan. tantangannya. Yes. Belum yang lain-lainnya gitu. Dan kita di studio sudah kedatangan. Yes, kedatangan narasumber kita. Ada relawan guru pijar dari CT Asra, ada Mbak Didi Putri selaku Project Remote Area dan Mas Dliayul Azhar selaku fasilitator program Remote Area dan alumni Guru Muda Pijar. Selamat sore, Mas Azhar, Mbak Didi. Selamat sore. Bagaimana Mbak dan Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat-sehat. baik. Oke, kalau misalkan kita mau nanya-nanya nih, apa sih sebenarnya yang backgroundnya? Iya. Hingga Atau pijar tuh Iya. apa sih, Mas? Apakah Iya, nama pijar nama dulu lah. program ataukah nama Iya. apa gitu? Pijar nama program sebenarnya Mas. Oke. Pijar itu adalah nama programnya. Tapi memang kita mengemas nama pijar dengan arti dari pijar itu sendiri kan. Pijar itu kan artinya terang ya. Iya. Jadi kita pengen mencoba untuk sosok relawan guru yang kita kirim ini menjadi penerang juga gitu buat daerah-daerah terpencil melalui Yayasan CT Arsa Foundation gitu. Oke, jadi begitu pijar tuh Pijar. artinya. Dari tahun terang. berapa Mbak ini Mbak program? Pijar itu bergeraknya pas Covid ya. Pas pas Covid. pas akhir-akhir Covid Akhir-akhir 2021 ya. I Gitu. see. Udah 4 Oke. tahunan berarti lah. ya? Iya. Iya 4 tahunan lah ya. Iya. Backgroundnya sehingga tercipta program pijar ini tuh sebenarnya apa Mbak? Ya karena pijar ini ada di bawah naungan Yayasan CT Arsa Foundation dan kalau Mas sama Mbak tahu Yayasan CT Arsa Foundation ini memang fokus di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan dan juga kemanusiaan. Nah, pijarnya salah satu klaster yang masuknya ke pendidikan gitu. Nah, terciptanya program ini tentu saja dari langkah kecilnya yang ketua yayasan kita, Ibu Anita, di mana beliau dulu tuh rajin banget datang ke daerah-daerah terpencil, Mbak, gitu. Oh, oke, Beliau turun langsung ke iya. daerah terpencil, lalu membangun sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil itu tadi. Nah, gimana sih biar kayak langkah kecil Bu Anita itu tetap ada yang mengikuti gitu, akhirnya terciptalah program ini gitu. Jadi sekolah yang sudah dibangun sama Bu Anita di beberapa titik di berbagai titik Indonesia. Lalu kita kirim juga relawan guru sebagai pendampingan masyarakatnya, di mana nanti fungsinya relawan ini mendampingi guru, siswa dan masyarakat supaya mereka bisa hidup mandiri ke depannya gitu. Oke. Nah Mas Azhar ini juga alumninya kan Mas? Ya, saya Itu bisa kebetulan. diceritain nggak Mas? Gimana? Apakah ada proses perekrutan terus ataukah ada pelatihan gitu digembleng dulu gitu dimasukin latihan marinir begitu? Biar Kan siapa kan tahu. biar siapa tahu Iya ya benar, kan persiapannya melewati harus kuat. Benar. apa lembah ya kan? Iya, mendaki Kaki gunung dan gunung lembah. lewat Tadi itu lembah. maksud gue lupa jadinya. Oke, cerita sedikit ya Mas. Dulu memang setelah lulus kuliah saya langsung mendaftar program ini. Program pijar di tahun 2021 pertengahan dan memang melalui proses rekrutmen yang sangat panjang ya. 2 bulan atau 3 bulan ya, Mbak. Ada pertama proses administrasi, interview, terus ada studi kasus, ada interview lagi, psikotes, terus yang terakhir itu ada proses micro teaching namanya. Jadi simulasi mengajar dulu karena masih Covid biasanya kita lewat online dan kebetulan saya memang bukan background pendidikan waktu kuliah, jadi dulu sangat beradaptasi menyiapkan proses micro teaching itu. Saya cari di artikel YouTube dan nanya ke teman-teman saya yang background guru micro teaching itu apa gitu. Jadi sangat hal baru dulu ya, tapi alhamdulillah mungkin bisa beradaptasi dengan persyaratan-persyaratan dan kalau tidak salah dulu saingannya tuh berapa ratus? 800 angkatan pertama tuh 800 orang Mas yang daftar. 800 orang. Hampir 1000 orang, Iya. tapi kita menyaringnya hanya untuk 5 orang. 5 orang. Oh, dari 800 Dari jadi 800 5 jadi lima. salah satunya Ngajarin Iya, Mas dulu. Azhar. Wow. Saya penasaran Mas Azhar sebenarnya backgroundnya apa sih kalau bukan pendidikan? Saya dulu backgroundnya kuliah di filsafat UGM. Filsafat. Iya. Filsafat Pak. Jadi Agak kaget ya. Wow. iya, saya dulu memang setelah lulus kuliah belum pernah nyoba. Biasanya kan lulus kuliah anak-anak ya semua lah Iya. langsung daftar kerja. Kebetulan saya belum pengen kerja karena kayaknya butuh sesuatu kegiatan yang adventure dan baru deh gitu. Jadi makanya ada perekrutan program dulu tuh relawan program relawan ke
pelosok-pelosok kayaknya menarik gitu, dan yang nggak ada ekspektasi bakal keterima juga karena bukan background pendidikan juga Jadi gitu. sebenarnya cari pengalaman. Iya. Terus Iya, sampai cari. sekarang terjun di sini nih. Iya, dan ternyata Setelah 4 tahun menarik ya. dan mungkin jatuh cinta kali ya gitu. Kemana Mas waktu itu Mas Iya, daerahnya Mas? mana Mas? Kebetulan dulu saya dibuang sama Mbak Didi. Dibuang. Bahasanya dibuang. Dikirimkan sama Mbak Didi tuh dulu, kalau di NTT itu kan ada perbatasan Indonesia Timur Leste ya Mas. Nah, saya dikirimkan ke daerah perbatasan Indonesia Timur Leste, tapi yang di peta kecilnya itu kan Timur Leste ada yang kecil, ada yang besar tuh. Jadi di peta kecil, jadi daerahnya memang hampir mungkin nggak pernah disorot sama orang-orang, mungkin sama pemerintah mungkin ya gitu. Jadi cukup luar biasa perjalanan ke sana karena dari Jakarta terhitung harus memerlukan 2 hari karena kita hari pertama harus terbang ke Kupang, ke ibu kota NTT. Hari kedua kita harus melakukan perjalanan minimal 10 sampai 12 jam dari kota Kupang itu sampai ke daerah itu. Kita harus melewati 180 sungai dan 6 sungai wow. yang sangat besar. Kalau musim hujan kita sangat mustahil bisa menembus daerah itu. Itu naik apa Mas? Naik bis, bis umum. Karena Keren. kalau misal mobil biasa yang kita tumpangi nggak bisa sih, nggak bisa lewat. Harus double deck lah kalau mobil gitu. Ceritain dong Mas pengalaman unik selama di sana. Kan pasti ada dong, apalagi nih daerahnya terpencil banget. Mungkin ada pengalaman yang kayak, wah nggak akan nih pernah kejadian lagi. Kalau pengalaman unik berkesan banyak sekali ya. Dari Delhi dulu deh, pengalamannya tuh aku suka jogging Mbak, dari kecil juga suka jogging, dan ya di sana pasti jogging, main bola juga. Tapi ketika aku jogging tiap sore, jadi rumahku tuh rumah langsung pantai gitu. Oh, wow. Jadi belakang Seru rumah banget. langsung tiap sore jogging. Awalnya cuma ngajak anak-anak 1-2, tapi semakin hari jadi kalau aku jogging ternyata yang makin Pada hari yang ngikut. ikut Yang ikut banyak banget, banyak. sampai warga-warga juga gitu, sampai anak muda yang lain. Jadi kalau sekarang akhir-akhir udah mau pulang tuh yang ngikutin jogging banyak banget gitu. Dan kalau pulangnya itu lewat jalan-jalan warga, dan yang paling menyentuh hati mungkin budaya adat di NTT tuh budaya sapanya sangat tinggi gitu. Jadi ketika lewat jalan itu ya Pak Asar gitu semua, jadi kayak jumpa fans gitu kan. Seru banget. Pak Asar jadi Jadinya gini. iya gini. Gitu. Itu pengalaman yang hampir mustahil aku dapatkan di sini gitu. Di Jakarta Di ya, Jakarta, kebetulan iya. kalau Di kayak gitu di Jakarta. Jakarta Raffi Ahmad. Iya, biasanya gitu. Jatuhnya Kita ya. mah nggak bisa. Kita Susah. nggak bisa kebetulan. Iya, Mbak, Iya, Mbak iya. Didi ini sudah kemana ya sini Mbak si Pijar ini Mbak, daerah-daerah di Indonesia, dan apa aja yang diajarin ke Iya. ke anak-anak sekolah di sana gitu? Oke, baik. Kalau untuk titik sekolahnya saat ini kita baru bisa mendampingi 10 titik Mas. Itu Mhm. ada 5 titik di NTT, salah Iya. satunya di tempat Azhar tadi di Kabupaten Kupang, ada Lelogama. Kalau tadi dia di daerah pesisir, kita ada di Lelogama juga Kabupaten Kupang, lalu ada di Flores Timur ada 2, Adonara dan Lembata, satu lagi di Redameter Sumba Barat Daya. Nah, Oke. selebihnya kita ada di Sumatera, ada 2. Nah, tapi wilayah-wilayah ini tuh punya banyak story sih, story-nya beda-beda. Ada memang yang sekolah yang didatengin sama ketua yayasan atau Ibu Anita itu adalah sekolah-sekolah yang rusak, lalu dibangun kembali. Oh, Begitu. wow. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang dia dulu terkena bencana Mas. Salah satunya daerah Flores Timur tadi. Kalau Mas pernah dengar tahun 2000 akhir-akhir Covid juga, badai Seroja Iya. itu kan sangat menghantam daerah NTT dan hampir semua sekolah itu rata dengan tanah. Nah, kita dari CT Arsa Foundation membangun 3 sekolah di Flores Timur. Nah, selain itu di Sumatera juga ada, di Jawa juga ada. Jadi kita pinginnya memang merata Mas semua, memang pengen kita jamah oleh Pijar ini, tapi juga kita punya keterbatasan dalam hal ini. Kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada di sana. Jadi memang masuknya harus pelan-pelan gitu. Nah, alhamdulillah tapi 10 titik ini sudah kita dampingi dan ini sudah 4 tahun gitu. Yang artinya pendekatan kita ke masyarakat memang harus selama itu. Udah 4 Gitu. tahun. Udah 4 ya. tahun. Yang diajarin apa aja Mbak? Iya, berarti di sana? Metodenya beda gak sih sama Pasti. belajar di sini Iya, gitu, iya, ibu iya. kota Itu dia. kan? Betul, itu dia Mbak. Kenapa pada akhirnya Pijar bisa masuk ke dalam? Karena memang kita kan pingin ada pemerataan sekolah ya gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat visi misi CT Arsa memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Nah, ini salah satu program yang mungkin memang menjadi salah satu kita mungkin bisa mencapai dengan cara ini gitu. Jadi kita datangin satu-satu sekolah itu mungkin sebelum
Azhar saya kirim, itu kan pasti saya assessment dulu ke sana. Ketika di kota pembelajarannya udah kurikulum merdeka Mas, di sana masih K13 gitu. K13 pun iya, yang 2013 itu pun ya. materinya aja tuh kadang nggak dapet gitu. Jadi kemarin kendala kita waktu COVID itu, Mas bayangkan kita harus ngajarin guru-guru terkait meeting Zoom tuh seperti apa. Oh, sampai Gitu. sebasic itu Iya. tetap harus. Jadi saya telepon gurunya, Bapak minta tolong Bapak datang ke lokasi yang ada sinyal. Jadi nanti saya telepon Bapak, saya ajarin Bapak gimana cara Zoom. Karena kita belum bisa ke sana karena posisinya masih Covid kan Mas waktu itu. Jadi kita ngajarin Zoom sampai pada akhirnya mereka happy bisa melihat orang tanpa harus tatap muka dengan langsung gitu ya. Dia lihat Zoom, dia happy, dia senang. Nah, akhirnya dari semangat itu lah Mbak, dari semangat itu akhirnya kita masuk, kita pelajari pembelajaran apa sih yang cocok di sana karena mereka pakainya K13. Jadi kita juga belum memaksa mereka untuk kurikulum merdeka. Nah, kita kirimin buku dari Jakarta ke daerah perbatasan, itu juga nyampenya 2 bulan waktu itu. Wow, 2 bulan. Karena di saat COVID orang-orang bisa belajar secara online, mereka nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Media pembelajaran nggak ada, sosialisasi terkait meeting Zoom juga tidak ada di sana. Jadi alhamdulillah kemarin kita bisa membantu mereka walaupun prosesnya panjang, dan kita mengajarkan mereka ya sesuai dengan kapasitas yang mereka punya ya. Gitu. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun, kalau saya boleh bercerita, dari yang awalnya dia tidak tahu apa-apa, sekarang dia sudah bisa baca, dia sudah mengenal huruf, dia sudah bisa operate laptop, dia sudah bisa membuka dia bisa ada sinyal karena kita bantu penguat sinyal. Habis kita bantu penguat sinyal, kita kasih dia laptop, kita ajarkan mereka literasi digital. Habis itu kita belajarkan hal-hal lain lagi yang ada di sana. Oh, luar biasa. Pemerataan pendidikan untuk satu Indonesia. Iya, karena kadang-kadang kita lupa kalau misalnya kita tuh punya pulau-pulau atau mana yang nggak terjamah sama pendidikan yang sama di sini gitu. Dan wow, luar biasa banget loh Mbak. Kalau sejauh ini tadi kan kita udah sempat ngebahas kayak ada pasti kan tantangannya. Kalau tantangan dalam belajarnya sendiri ini untuk anak-anaknya, ya kan? Karena itu mungkin kan misalkan umur 12 tahun tapi belum bisa apa gitu, itu kan pasti akan sulit kan. Dan perbedaan umur tuh mungkin kalau di sana kan kayak umur 8, 12 sama kelasnya gitu, itu tuh gimana Mbak? Ya betul Mbak, jadi kalau kita bisa lihat di daerah-daerah itu kelas 6 aja belum bisa baca ya Zar. Mungkin SMP. Azhar yang lebih tahu. Kalau saya kan hanya asesmen awal waktu itu. Kenapa sih Mbak mereka tuh belum bisa baca kelas 3 sampai kelas 6 gitu. Kalau kita ngomongin pemerataan pendidikan, bukan hanya siswanya aja yang harus kita samakan gitu. Ternyata kompetensi gurunya juga harus gitu. Nah, mungkin perlu diketahui juga, ini yang sedih, bukan sedih ya, tapi sesuatu yang mungkin orang tidak banyak tahu gitu. Guru-guru yang ada di daerah terpencil itu dia terlalu sulit untuk mendapatkan hal-hal baru, metode-metode pembelajaran yang baru gitu. Jadi gimana sih cara ngajarin anak baca yang anak ini sulit banget mengenal huruf nih Mbak gitu. Kan kadang kita harus tahu anak-anak ini ada yang audio, ada yang video gitu ya, ada yang kinestetik, ada yang enggak gitu. Mereka kan nggak pernah tahu kategori itu gitu, dan mereka tidak punya metode gimana cara ngajarin anak kinestetik. Mungkin mereka di sana ngajarinnya anak kinestetik ya udah disamain rata aja, harus bisa baca. Kalau kita kan di Jakarta anak yang nggak bisa baca, anak yang belajarnya audio ya kita ajarinnya dengan cara audio gitu. Anak yang visual ya udah kita ngajarinnya memang harus ada visual gitu. Jadi kesulitannya waktu itu tuh adalah sebenarnya cuman ya itu tadi, tidak ada sosialisasi juga yang baik untuk guru mengajarkan ke anaknya. Nah makanya sekarang relawan guru muda pijar yang ada di lapangan itu, selain ngajarin anak-anak untuk bisa membaca, kita juga ngajarin gurunya punya kompetensi lebih gitu. Gimana cara mengasuh anak-anak ini supaya mereka mampu mengejar ketertinggalan itu gitu. Udah Mas Azhar Mas di lapangan langsung. Iya, gimana Mas? di lapangan langsung Mas? Ya benar kata Mbak Didi tadi ya, problemnya banyak banget. Yang jelas kita banyak banget menemukan anak-anak SMP bahkan belum bisa membaca, menulis, menghitung. Jadi metode apa yang bisa kita kasih ya kita harus menyesuaikan ya. Kita mengkontekstualkan, misalnya dulu aku sering bawa anak-anak di sana itu identiknya dengan belajar kinestetik dengan gerak. Jadi kalau di kelas sangat boring. Biasanya kalau di kelas itu 15 setengah jam pertama bisa fokus, setelahnya paling kita bawa keluar, belajar membaca. Biasanya dulu
aku bawa jadi sekolah kita tuh sebelahnya bukit, aku bawa ke bukit, disuruh bawa buku, catat apa saja nama-nama pohon itu, nama buah itu, catat pohon itu akan berbuah di bulan berapa. Jadi di sana kan bulan berapa menyebutnya, bukan bulan apa gitu. Bulan 3, bulan 6 gitu. Bulan berapa dan buah itu bisa berbuah di bulan berapa, rasanya bagaimana. Jadi bagaimana kita melatih kepekaan mereka juga sambil belajar menulis, membaca gitu, dan melihat sekitar juga. Juga belajar hitung-hitungan, aku bawa ke pantai karena selain deket bukit juga deket pantai juga. Seru banget tapi ya. Di pantai itu kan banyak banget ranting-ranting pohon gitu. Jadi ayo kita bikin bangun segi 4, segi 3 gitu. Terus kita hitung, kita belajar hitung-hitungan dengan ranting itu gitu. Banyak sekali. Jadi lebih ke mendekatkan alam sebagai metode belajar sih. Kalau kita mengikuti panduan yang ada dari pusat mungkin ya Mas Mbak, sepertinya akan sangat sulit gitu. Dan di kelas pun kita harus banget intens karena kondisi anaknya berbeda. Ada anak yang sudah bisa membaca, ada yang sama sekali nggak bisa membaca. Jadi kita harus pendekatannya ya satu-satu gitu. Itu yang menjadi PR ya, yang butuh ekstra tenaga. Dan di sana itu juga kita menghandle biasanya sehari itu bisa 3 kelas gitu, karena kondisi di sana kan biasanya ada beberapa guru yang sibuk dan lain-lain gitu. Jadi jadi pagi aku di kelas 1, ntar kelas 4, kelas 6 begitu. Jadi cukup luar biasa Tapi pengalaman. seru ya, metodenya tipis-tipis Montessori ya. Iya. Jatuhnya ya. Ya kan betul. jadinya itu kayak harus ngikutin, kalau Montessori kan ngikutin anaknya ya. Berarti ini juga wow, luar biasa loh. Keren. Tapi kalau misalkan respon masyarakat mengenai program ini gimana? Karena kan ya Kalau feeling gue kayak kalau pas Azhar pulang gak dikasih pulang. Nah, Kayak gitu. ini harus diceritain. Kayak wah sedih diantar ke bandara. Mau, Feeling gue gitu sih. mau dijodohin sama anaknya Kades. Bisa jadi. Iya nggak Mas? Langsung buka CT Arsa cabang Flores. Gimana Mas, ceritain dong. Cukup emosional ya di mendekati hari-hari terakhir dulu ya, banyak sekali lah, kurang dari 2 bulan, sebulan banyak banget. Pasar jangan pulang gitu lah anak-anak. Kadang yang kalau tersentuh tuh anak-anak yang ngomong sih sebenarnya, karena tiap hari kita ketemu, belajar bareng, bermain bareng kan. Ya kadang ada orang tua, kadang juga dari pemerintah desa, Pak Camat gitu. Jangan pulang, sudah dicarikan jodoh di sini. Dicariin jodoh. Gitu maksudnya. Gak ada bintang desa di sana Mas. Kebetulan enggak lah. Saya enggak ada Enggak, pacarnya kepikiran. nonton soalnya di sini. Takut salah ngomong. Dikasih oleh-oleh banyak dong Mas kalau gitu. Dulu jadi yang paling mengesankan itu malam kepulangan biasanya kita kan ada seremoni ya, lepas sambut. Pelepasan. Jadi acaranya itu dari pagi sampai malam. Di NTT kan identik dengan perayaan itu dengan kita istilahnya pesta ya. Iya. Bersyukurlah caranya kita menyambut atau merayakan sesuatu. Jadi di situ tuh pestanya besar sekali. Kita sembelih kambing itu 2, ayam itu 40 ekor, semua warga berkumpul, semua anak-anak berkumpul, guru bahkan Pak Camat yang itu rela menyeberang sungainya, udah naik airnya udah banjir tapi tetap diterjang ya. Dan kita acara pelepasan dia tuh kita nunggu Pak Camatnya datang. Iya. Karena Jadi- posisinya Pak Camat tuh benar-benar ada di daerah perbatasan banget, Mbak. Jadi mau nyebrang ke lokasinya Azhar ini terisolir. Jadi dia mau ke daerah Timur Leste ya, dia dihalangi sama sungai besar. Dia mau ke Indonesia, mau ke Kupang juga ya harus jalan melewati 118 sungai tadi itu. Gitu. Nangis gak Mas? Pas pulang? Gak apa-apa Mas, Jadi- kasih aja Mas. Jadi sebenarnya aku jarang nangis Mas Pak gitu. Jadi ditahan sih dari
ditahan, tapi ternyata malam itu waktu malam pesta pelepasan gitu ternyata ya meledak juga ya Mbak. Gitu. Nangis dia Mbak, di bawah pohon ya? Di bawah pohon. Ada masih ingat Berusaha ngumpet tapi ternyata ketahuan juga gitu. Karena saya kebetulan yang jemput waktu itu. Ih, nangis ya di bawah pohon. Itu dramatis banget sih waktu Iya, iya. kita naik bus, orang-orang pada lari Lari, ngejar-ngejar nangis. bus. Ya, kalau Jangan iya, kayak nangis. film-film gitu. Sampai bandara dikejar juga, Bos? Enggak sampai Nggak sampai bandara kan jauh. Kupang, sorry. ya. Tapi ada yang nganterin kita sampai bandara. Ada, Mbak. cuman Iya. beberapa Jadi orang ya, teman-teman beberapa guru keluarga. kita sampai ada yang wow. ngikutin kita sampai kota Kupang dan sampai Ke bandara. bandara. Ya Luar ampun. biasa, jadi ADC. Iya. Mbak Didi, apakah ada persyaratan khusus Mbak bagi Iya. calon-calon atau dibuka lowongan nggak sih Mbak? Iya. Atau mungkin di TikTok juga ada yang Mungkin di pengen sini deh pada gitu. nonton, Gimana caranya pingin Mbak gitu? tahu Apa ada gimana lowongannya caranya. atau mungkin ada batch berapa gitu? Oke, pas banget sebenarnya Mbak, aku thank you banget nih sebenarnya. Nah. Jadi sekalian aku mau kasih tahu, Pijar itu kan sekarang mau angkatan kelima nih Mbak. Hmm. Dan Oke. kebetulan open recruitment-nya Agustus ya. Mulai 1 Agustus. Mulai 1 Agustus. Bentar Bentar lagi. Iya, kita open recruitment untuk angkatan kelima. Sebenarnya sih kalau persyaratan, kalau untuk kerelawanan ya Mbak, karena memang ini kita harus lepas jiwa raga gitu ya selama 1 tahun kita ada di daerah terpencil. Yang paling pertama sih lebih kayak ke kalian tuh suka traveling apa enggak sih gitu. Itu yang paling pertama. Karena kalau kalian gak suka traveling, tapi daerah kita tuh daerah-daerah terpencil yang itu melewati sungai, lembah dan indah gitu. Jadi kayak sayang aja kalau nggak suka traveling, itu yang pertama. Yang kedua harus nggak punya pacar ya Jar kayaknya ya Jar. Oh, harus jomblo. Kalau punya Para pacar jomblo, LDR. kalian beruntung. Kamu pulang nggak? Pulang sekarang. Setahun soalnya katanya. Setahun ya? Setahun ya Mbak ya? Setahun. Oh iya, Karena bener. ada pengalaman lucu Mbak. Jadi ada satu relawan nih waktu itu pas lagi aku interview aku tanya udah punya pacar belum? Udah, hati-hati nanti putus kalau misalnya nanti masuk. Enggak Mbak, saya tipenya orangnya komitmen kata dia. Oke. Oh, baik. Dilalai pas 6 bulan kemudian saya datang mau monitoring, dia cerita kalau dia putus sama pacarnya. Kalau saya jadi pacarnya saya nyusul. Bilangin. Jadi relawan juga. Jadi relawan juga aja ya. Iya. Apa? Good. Di bulan keberapa? Kenapa Aku- lo fokusnya ke Kenapa sana? lu- Bulan ke-6 udah ya. Putusnya bulan ke-6. Kenapa dia perkaranya itu Dia mau kan jadi relawan, relawan relawan sorry ya. ya. Terus apa apa lagi? lagi? Tapi ternyata memang pada akhirnya kejadian itu Pijar tuh jadi punya punya catatan bahwa menjadi relawan itu bisa menyembuhkan gitu Mbak. Oh. Nah ketika 6 bulan setelah dia putus pulang akhirnya dia menikah gitu. Oh, ya ampun. Ya ampun. Sweet. So sweet. Padahal putus ternyata pulang bisa Menikah menikah langsung. begitu. Susuknya iya. apa lagi, Ini Mbak? tuh kayak buat detikers yang mungkin mau nyari jodoh, mungkin bisa jadi relawan dulu. Mari didengarkan dengan Biro baik ya. jodoh. CT Arsa Boleh. Biro jodoh kayak ini. Terus Mbak selain Terus, single Mbak. gitu suka Iya, traveling. sebenarnya nggak sih itu tadi cuman hanya Iya. contoh aja ya Mas dari Ah. pengalaman kemarin. Ya itu sih suka kegiatan sosial yang paling Iya. penting, suka local people gitu karena ada orang kan yang pergi ke daerah dia hanya suka tempatnya aja tapi nggak suka Betul, orang-orangnya iya. gitu. Iya, Kita betul. pingin kayak anak-anak muda sekarang tuh suka juga sama lokal people Iya, dimanapun itu gitu ya Jar ya. Iya. Terus ya akademik juga pasti ada gitu ya. Iya. Dan ini memang kalau untuk relawan Pijar kita terbuka banget, tidak hanya untuk yang jurusannya pendidikan, tapi kita terbuka untuk umum gitu. Pokoknya yang pingin berkontribusi bersama terkait pendidikan Indonesia. Kalau umur baru mau nanya. ada batasan Ada batasan kah? nggak, Mbak? Gitu. Kalau umur sejauh ini kita dari maksimal tuh 35 tahun. Maksimal 35 maksimal. tahun. Iya, sorry maksimal 35 tahun. Minimal berarti ya lulus kuliah lah Lulus ya. kuliah, S1. betul. Lulus kuliah tuh umur berapa ya? Kok gue lupa ya? Udah lama ya. 22 tahun. 22 tahun. Jadi kira-kira 22 range umurnya di 22 sampai 35. 35. Maksimal perempuan dan laki-laki sama ya. Betul. I see. Oke. Dan mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil pastinya. Pasti ya. Gak boleh minta Nggak pulang boleh di milih. tengah-tengah Oh ya. nggak boleh milih juga, nggak boleh milih. Ya, masa Aku pilih? maunya ke Raja Ampat gitu kan nggak boleh. Masa pilih. Kalau itu kan Tafaya beli tiket pesawatnya yang ke CT Arsa. Ada kayak pelatihan fisik nggak? Karena ini kan akan jauh. Oh, iya. Dan apakah adakah pelatihan Ada fisik? selama 4 tahun ini memang kita latihannya tuh semi militer Mbak. Oh, wow. Gitu. Wamil Makanya Wamil. Wamil. Jadi karena memang daerahnya kayak mungkin salah satu contoh tempatnya Azhar itu satu daerahnya terpencil jauh dan itu rawan bencana gitu ya. Jadi kita memang untuk pelatihannya itu kita ada selama 1 minggu itu di karantina mereka sebelum mereka berangkat itu kita latihan sama militer sama biasanya TNI Angkatan Darat. Laut ya, AL. Angkatan Laut. Dulu di Gitu, Oh, ya, di Mas Angkatan juga? Laut. Iya, Gimana pasti, tentu. seminggu setelah bermiliter ya? cukup shock awal Cukup dulu shock. hari pertama karena
Ya, saya pikir dulu pelatihan survival gitu ya. Oh, oke. Ternyata survival yang melatih militer gitu. Jadi cukup jadi pengalaman, tapi ini sangat efek banget untuk pelatihan untuk mental dan survival nanti ketika kita di sana sih, karena kita dibekali caranya bagaimana menghadapi misal alam sedang hujan, sedang kondisi alam, dan ya mental kita pasti dilatih disiplin dan tepat waktu, jadi lebih ini ya tanggap ya, Termanage lebih aja tanggap, gitu. termanage Oh, gitu. termanage, Karena iya. karena mungkin pelatih militernya waktu itu juga mengkondisikan ini kebutuhannya apa gitu, dan ini adalah relawan guru yang akan dikirim begitu. Kita juga diajari kompas juga karena Takut banyaklah tersesat, Mbak. Oh, Iya, takut tersesat. karena Tersesat ya kan, ya iya, benar-benar. gitu. Oh ya, tapi itu Cukup, penting sih. ya, Tiba-tiba sangat nggak ada mengesankan. sinyal, pulangnya gimana Bang? Iya. Iya. Buka Kompas atas. ke arah Jakarta. Terakhir Mbak Didi dan Mas Yes. Azhar, ini masing-masing saling jawab ya. Ya. Apa sih harapan untuk pendidikan di Indonesia melalui program Pijar ini? Mbak Didi dulu, Mbak. Oke, aku dulu ya. Aku sih harapannya kita punya agen-agen perubahan bangsa ya, dari anak-anak yang ada di daerah terpencil. Kalau misalnya banyak banget di luar pengen banget punya putra-putra daerah dan lain-lain, kita juga pingin daerah-daerah yang kita dampingi saat ini itu bisa menjadi salah satu dari itu gitu. Amin. Semoga terwujud. Kalau Mas Amin. Azhar nih. Kalau aku harapannya pasti pengen anak-anak yang di pelosok juga, yang di remote area bisa merasakan pendidikan yang sama dengan kita yang di kota, dan guru-guru juga punya akses belajar yang sama, dan juga harapannya juga untuk ke depan mungkin kesejahteraan guru juga bisa diperhatikan lagi Ya. untuk di pelosok ya gitu. Ya, Jadi amin. sama mendapat hak yang sama gitu. Iyalah. Amin. Amin, Semoga amin, ya. amin. Semoga sun lah. Sun. Sun Amin, ya. amin, amin. Ini dengan adanya Pijar ini Hmm. pasti secepatnya ya. Ya kan? Amin, amin. Amin. Kita tunggu Amin. Mas berdua sama Mbak ikut Iya. ke lokasi. Ikut Iya. kita. Wah, ayo sih. Liputan, Setahun tapi ya Mbak ya? Ya kalau Oh, enggak lah, kita tuh ada social trip, Mas. Oh, ada surat trip. Jadi kita Oh, buka 5 hari aja. 5 hari aja hari, boleh ya. kalau Ayo, itu. menarik. Ya liputan. Iya. Mas Yansa, kita mau liputan ya. Kemana nih kira-kira ya? Mau yang Pilihannya? jauh aja atau deket yang- bisa. Jauh, yang jauh. Mas Yansa, nanti kita liputan ya. Langsung Apa detik Pocut dan sore on Afif? location. Detik Oh, sore bisa, on bisa. location. Bisa tuh, Tapi bisa. iya seru tuh. Dengan anak-anak bisa Nah, banget. Dengar Nanti apa? latihan ngajar-ngajarin anak. Iya Bisa. Gue ngajarin anak gue aja emosi apa ngajarin orang. Ya kan? ya Mbak ikutan social trip itu. Jadi kalau Iya. social trip itu memang kita mewadahi buat teman-teman yang pingin ikut berkontribusi menjadi relawan tapi nggak panjang gitu. Oh, tapi Jadi cuma emang 3 ada. hari, 5 hari itu ada. Gimana caranya Mbak? Sama kayak tadi itu Mbak? Atau Sama beda? kah atau Beda, gimana? kalau misalnya social trip ini kita mewadahi aja, misal dari Mbak aku pengen dong ke daerah Lelogama gitu, pengen bantuin anak-anak nih di sana, atau pengen ada liburan tapi ada value-nya gitu. Nah, itu bisa ikut di program kita, nanti kita bantu kita bantu manage di sana, mau bikin kegiatan seperti apa, kegiatan sosial seperti apa yang pasti menyenangkan. Dan udah banyak banget kok yang ikut social trip ini. Berarti itu termasuk untuk komunitas bisa Mbak ya? Bisa. Bisa. Bisa sekali. Bisa. Bisa sekali. Kemarin terakhir kita kerja sama komunitas Lendi itu. Oh iya, sama Lendi juga kemarin kita nih Land hari Rover. ini baru pulang nih Land Rover nanti. Wow, seru nih, seru. Boleh. Ini menarik loh, Menarik lah. ya kan? Nggak sekedar liburan aja Iya, jadi iya, ya. value-nya Kadang-kadang itu. kita juga liburan aja, tapi Iya. pulang bawa apa? Nggak ada kan? nilai-nilainya cuy. Iya, ini kan pulang bawa kenangan. Kita ingat Iya, pasti. selamanya, ya kan? Ya. Seru. Baik. Terima kasih banyak loh ngobrol-ngobrolnya, Mbak Didi, Mas Azhar. Mas Azhar. Kayak seru juga nih kalau Seru. nextnya pengalaman-pengalamannya lagi nih Mas. Detik sore ya kan Iya, bisa kan? iya. Pasti banyak banget ini Boleh, pengalamannya. boleh. Iya, kita Ini kan nggak mau bikin seberapa. detik sore on location 5 hari ya Mas Yansa. Boleh 5 hari ya. Boleh. Harus banget ke sana. Kebetulan kita mau berangkat tanggal 20. Hari Minggu besok 20 Kemana besok. Mbak? Mas? Ajar ke ke Flores Lembata Timur. Donara. Oh, Saya Lembata. ke Nunuanah tadi, Lelogama. Seru. Yang menyeberang sungai besok Mbak Didi Besok sama ikut. aku. Yuk ikut ya. Lucut. Mau sih kebetulan. Kebetulan kalau saya sih mau aja ya. Buat konten kan? Kemana? Ke Bantul. Yang deket ada. Belum Mbak. ada di Coming Bantul soon, Mas, Gunung coming Kidul. soon, baru ada mau di Gunung Kidul. Coming Gunung soon. Kidul. Gunung Kidul. Iya, Sambil jalan-jalan tuh. sambil Ke jalan-jalan pantai-pantai boleh. bagus. Iya, makanya seru nih.
Tapi terima kasih banyak pencerahannya, kita jadi tahu. Mungkin di rumah Detikers mau ikutan, bisa mungkin ada websitenya atau apa yang bisa kita visit? Kita ada website namanya https pimengajar.tms.id untuk website rekrutmennya ya. Tanggal 1 Agustus launching, nanti kita buka selama sebulan penuh sampai 31 Agustus. Sebulan penuh tuh Detikers. Oh, Untuk sosial media pimengajar.com itu ya tadi ya? https pimengajar.tms.id. Oke, mungkin kalau sosial media ada juga, jadi mungkin bisa divisit sama Detikers. Iya. Apa? Sosial media ada Pi Mengajar. Pi Mengajar. Pi Mengajar. Ya, boleh follow Pi Mengajar dan CT Arsa Yes. Foundation. Akan ada info banyak sebulan 2 bulan ke depan tentang rekrutmen Iya. pijar pokoknya. Tuh,